Saudara-saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang alif lam lam ha. Jadi alif lam lam ha atau Allah itu memang nama. Nama dari apa? Nama dari zat. Ismu zat, nama. Tapi bukan sekedar hanya nama. Paham ke tidak? Allah itu adalah nama dari zat, bukan nama dari Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak bernama. Tuhan itu yang dikatakan Rabbul Izzati tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal. Yang kita bahas di sini adalah Allah. Jadi tulisan alif lam lam ha itu memang nama dari siapa? Nur, nama dari Nur Ilahi atau zat. Ini banyak namanya, kadang Nur Ilahi, Nur Allah, ataukah Allah, atau bisa juga dikatakan Ruhul Kudus dan sebagainya, macam-macam ya. Kemudian Allah ini memang nama, tapi bukan hanya sekedar nama. Nama bagi zat yang alif lam lam ha, tapi bukan sekedar nama. Apa itu Allah? Allah itu terdiri daripada alif lam lam ha. Alif itu kepada zat, lam awal kepada sifat, lam akhir kepada asma, kemudian ha itu kepada afalnya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu memang nama zat, tapi lebih dari sekedar nama. Yang punya nama Allah itu adalah zat, sifat, asma, afal. Yang mana? Dijelaskan di surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batin. Dia yang tidak berawal, tiada berakhir, yang maha zahir dan maha batin. Nah, sekarang yang maha awal itu diisbatkan kepada alif. Itu ya. Yang maha akhir dinisbahkan kepada Nur Muhammad atau lam awal. Kemudian lam akhir dinisbahkan kepada asma'nya. Kemudian ha dinisbahkan kepada afalnya. Jadi zat, sifat, asma dan afal. Allah memang nama dari zat, tapi yang punya nama Allah adalah zat, sifat, asma, afal. Artinya apa? Totalitas. Totalitas, keseluruhan, absolut, tak terbatas. Baik itu dari segi zatnya, wahdaniyatul zat, maksudnya zatnya itu tunggal, maha tunggal. Kemudian sifatnya juga tunggal. Artinya apa? Segala zat yang ada di muka bumi ini, zat ini perlu diketahui dulu, zat ini apa? Zat ini tidak berupa, tidak berwarna, ya, tidak berasa, ya, paham ya? Zat kekal, tidak hancur, paham? Kemudian sifat ini adalah ruh, hembusan daripada zat. Makanya dinamakan Ahmad atau Muhammad, hakikatul Muhammadiyah, ruh semesta. Nah, kemudian ini sifat. Kemudian asma itu apa? Api, angin, air, tanah. Itulah alam semesta. Ya. Kemudian afalnya itu apa sih? Halusnya daripada alam semesta. Halusnya daripada api, angin, air, tanah. Kemudian bertajalli ke alam malakut ya. Ini martabatnya sampai ke alam insan. Nah, sehingga di sini yang punya nama Allah itu terangkum di dalam kitab Muhtafa'ar Risalah. Ya. Di situ dikatakan ada 7 martabat. Ini yang punya nama Allah. Jadi ada martabat ahadiyah, wahda wahidiyah. Nah, kemudian alam ruh atau malakut ya, misal ajasam dan insanul kamil. 7 martabat ini menunjukkan kemahamutlakan Allah, kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang punya nama Allah, saudara-saudara. Dari martabat ahadiyah sampai martabat insanul kamil, itulah Allah. Itulah yang punya nama Allah. Jadi martabat ahadiyah ini apa? Ini martabat zat. Zat yang tidak berupa, ya, tidak berwarna, tidak bisa disentuh, tidak rusak, bako, kekal adanya, maha tunggal, tak terbatas, berdiri dengan sendirinya. La sautin wala harfun, laisa kamitslihi syai'. Ini martabat ahadiyah zat. Kemudian martabat wahda, ini martabat sifat, yaitu Nur Muhammad, hakikatul Muhammadiyah. Ahmad, banyak namanya. Ini martabat sifat. Apa itu? Ruh semesta alam, Nur Muhammad, zat hayat. Tapi yang tadi itu zat hayyun, ini zat hayat. Namun bukan zat, tapi bisa disebut zat hayat, zat hidup. Ruh ilahi. Kemudian martabat wahidiyah yang ketiga, itu martabatnya asma, api, angin, air, tanah.
wujudnya alam semesta. Nah, kemudian martabat malakut, ya, atau roh, misal ajsam dan insan yang 4 ini adalah martabatnya afalnya Allah, perbuatan Allah. Jadi semua itu Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada asma'nya, Allah esa pada afalnya. Inilah yang dinamakan Allah, saudara-saudara. Kalau nama Allah, lafaz Allah, memang itu nama daripada kosong atau maha ruang. Akan tetapi jangan juga menafikan, ya, sifat daripada zat, asma daripada zat, kelakuan afal daripada zat. Itulah zat, sifat, asma, afal ini yang punya nama Allah, saudara-saudara. Inilah yang meliputi segala sesuatu tunggal. Maka perlu dipahami, kalau kita tidak paham di dunia ini, nanti di akhirat bingung. Dikiranya kita nanti di akhirat melihat Tuhan yang kita bayang-bayangkan, seolah-olah Allah itu sosok, seolah-olah Allah di dunia ini berbeda dengan Allah di akhirat, seolah-olah Allah yang ada di martabat ahadiyah sampai sekarang itu berubah. Nah, makanya yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma dan afal. Tapi yang mana kita? Kita ini wujud bayangan atau wujud majasi. Maka terutama bagi kita para salik atau muridun, kita ini kadang salah atau keliru mengisbatkan, menafikan lalu mengisbatkan. Jadi yang dinafikan di sini, saudara-saudara, itu rupa-rupa daripada alam semesta, wujud daripada rupa-rupa itu, kemudian bentuk-bentuk itu sama dengan manusia, hewan, langit, bumi, semuanya itu yang kita nafikan, bukan wujud zat daripada alam semesta dan seluruhnya. Paham ke tidak ini? Jadi zatnya ada, zatnya alam semesta itu tidak berubah, tidak hancur, itu kekal sebagaimana mestinya. Jadi yang dinafikan di sini bukan zatnya alam semesta, tapi bentuknya, bentuk alam semesta, bentuknya langit, bentuknya bumi, bentuknya keempat unsur itu, bentuknya semua apa-apa yang kita lihat ini. Tapi kalau apa-apa yang kita lihat ini yang dinafikan itu rupa dan bentuknya, bukan zatnya. Zatnya itu kekal, tetap, tidak mati-mati, tetap sedia adanya. Itulah yang dikatakan az-zahiru. Kita tamsil begini. Jadi wujud bayangan atau wujud majas itu sama seperti kita itu es batu, ya. Tahu es batu? Es batu ini bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang persegi panjang. Nah, yang dinafikan itu bentuknya, bukan daripada zatnya es batu, yaitu air. Apa zatnya es batu? Air. Yang dinafikan itu, ya, air, bukan airnya, tapi es batunya, bentuk-bentuknya itu loh, yang kotak, yang bulat. Itu yang dinafikan, sama dengan ini. Jadi kita memang betul-betul kalau dikatakan tidak pernah ada, ya tidak pernah ada. Adanya kita dimaujudkan, diadakan. Nah, barang yang dimaujudkan ataupun wujud bayangan itu tidak ada pada hakikatnya. Kelihatan ada, tapi dipandang tidak ada. Rupanya, bentuk-bentuknya itu loh. Nah, ketika es batu yang tadi kotak, yang tadi bulat, yang tadi persegi panjang mencair, zatnya tetap kan. Ketika dia berbentuk, bukan bentuknya yang diinikan, diisbatkan, bukan berarti kita menyerupakan dengan Allah. Tidak. Kita maksudnya jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu, jangan rupakan dengan bentuk-bentuk itu, tapi zatnya kekal, dia kekal. Zat maha suci, tetap suci. Makanya ini yang dikatakan zat wajibal wujud. Makanya dikatakan fatamma wajhullah. Dimanapun kamu hadapkan wajahmu, hai Muhammad, di situ ada wajah Allah. Zatnya saudara. Begini. Ketika air hujan, air ini turun daripada sungai, ya. Air hujan turun daripada danau, air hujan ini turun daripada muara, air hujan ini turun daripada laut. Pertanyaannya, apakah zatnya airnya ini berubah atau tidak? Tidak. Meskipun dia di tempat-tempat ataupun berupa berbentuk air lautan, danau, muara, atau apakah itu namanya, atau air ini diletakkan di galon atau di kolam renang. Nah, yang dinafikan itu kolam renangnya, yang dinafikan itu lautannya, tapi zatnya tetap. Sama dengan kayu, dengan meja atau kursi. Yang dinafikan itu kursinya, bentuknya kursi, karena dia telah berbentuk, dia telah bersifat, ya, dia telah berbentuk itu loh. Dia telah menjadi meja, dia telah menjadi kursi, menjadi palapon dan sebagainya, menjadi triplex. Tapi zatnya yaitu kayu, ini permisalan. Zatnya itu tetap sama dengan ini. Maka yang dihilangkan itu rasa keakuan Adam ini, yang merasa kita itu ada.
Kalau kita mengatakan kita ada Allah, maka ini menyalahi ketunggalan, menyalahi wahidiyah, wahdaniyah, menyalahi ahad. Katakan ya Muhammad, aku Allah ahad, tunggal. Nah, maka dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berdiri dengan sendirinya, maha segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah dirinya. Kita ini wujud yang sangka-sangka, wujud diada-adakan, merasa kalau sudah kenal pasti hancur. Maka Allah katakan, ketika engkau sudah menemukan dirimu, menemukan dirimu bahwa dirimu tiada, ku hancurkan itu, hancur dirimu, lebur. Yang ada hanya aku semata-mata. Akunya di sini meliputi segala sesuatu dalam ketunggalan. Nah, kalau kita pandang dari luar keluar, dari luar ini, itu semuanya ini makhluk, kecuali yang kosong. Semuanya ini makhluk, yang berbentuk semuanya ini makhluk. Tapi kalau kita bawa pandangan dari dalam, ya, kemudian kita ini keluar, nah dari dalam ini pandangan basiroh itu tembus kepada zatnya, meskipun berbentuk-bentuk begitu, itu dinafikan bentuknya. Itulah yang dikatakan zat wajibal wujud. Begitu loh saudara. Jadi jangan pernah salah kita ini nafi isbat. Sama dengan obat, mentang-mentang obat itu jangan dipercaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan. Mentang-mentang nasi itu jangan dipercaya bahwa nasi itu tidak membuat kenyang, lalu kita tidak makan, lalu kita tidak minum air. Bukan begitu. Yang ininya rasanya itu loh, rasa keyakinannya. Jangan percaya kepada sifat-sifat yang ditanamkan kepada obat itu sebagai penyembuh, asbabnya. Jangan dinafikan zat daripada obat itu, tapi bentuknya kalau dia sudah berubah menjadi obat, apapun lah, benda-benda semua ini bukan daripada wujud hakiki atau zat yang maha suci. Tapi kalau kita pandang luarnya saja, pandang kayunya, pandang kursinya, pandang mejanya, pandang es batunya, semuanya itu makhluk. Itulah wujud majasi, wujud bayangan. Yang dilihat ada, ternyata hakikatnya tidak ada, saudara-saudara. Nah, kalau kita menggunakan teleskop yang 6 miliar dengan jarak 6 miliar lensa semakin dekat, itu tidak ada apa-apa. 99,9% itu kekosongan. Makanya dunia ini sihir yang nyata, halusinasi, ilusi. Kita pun wujudnya itu pun sangka-sangka. Maka yang dihilangkan ini rasa Adam, rasa keakuan kita. Kalau kita mengatakan, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Iya benar, dan hamba itu tidak pernah bersatu dengan Tuhan, tapi tunggal. Tidak pernah bercerai, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Tapi hamba itu adalah tajallinya. Nah, mungkin pernah dengar kisah anak lolo itu, anak bayi. Jangan katakan engkau itu aku, tapi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Engkau itu tiada, engkau itu Adam, Adam itu tiada, makdum, tidak ada. Wujud semesta itu tidak ada. Maksudnya berupa-rupa semesta itu, tapi zat daripada semesta, zat daripada segala sesuatu eksistensi itu adalah zat maha suci, tidak berubah, kekal. Allah itu sedia adanya, Allah itu kidam adanya, Allah itu kodim, zatnya itu kodim, semua tidak akan rusak, kekal selama-lamanya. Maka jika orang sudah memahami ini, ketika di akhirat nanti, di dunia ini sekarang ataupun apapun, Allah itu tetap saja sama, saudara-saudara, sama, tidak berubah-berubah. Makanya yang dinafikan itu bentuknya, rupanya begitu. Jadi ketika kita di akhirat, ya misal, ketika di akhirat dengan di dunia sama saja itu, sama saja Tuhan itu sama, tidak berubah, kodim, tetap kekal. Jadi yang dijumpai apa nanti? Nur Muhammad yang dijumpai, tajallinya. Tidak ada, Tuhan itu tetap dengan kekekalannya. Seperti itu, saudara. Nah, jadi jangan sampai kita menghayal bahwa Tuhan itu sosok dan sebagainya. Maka ketika kita memahami bahwa Allah itu, yang punya nama Allah itu adalah totalitas absolut dari semua realita, baik yang nampak ataupun tidak, maka itulah yang disebut yang bernama Allah itu, yang punya nama Allah itu. Itulah yang dimasrahkan, saudara-saudara. Jadi kita itu bukan terpandang bentuknya, Masya Allah. Kalau masih ada kita, ada Allah, wujudu kazambun, ada wujudmu itu syirik. Es batu mengaku-ngaku, meja kok mengaku-ngaku ada, padahal yang ada itu, yang maha ada itu ya kayu. Air sungai kok mengaku-ngaku, air lautan kok mengaku-ngaku, air kolam kok mengaku-ngaku. Yang ada itu air, bukan kolamnya, bentuknya semuanya. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Ya, sedikit dari kita, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahamkan oleh Allah Ta'ala.
Lebih dan kurangnya dimaafkan saudara-saudara, banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.